Mobil ini kemarin itu cek engine nyala dan mesin saat stasioner itu berebet. Nah, ternyata setelah dicek, dibuka cover dari mesinnya, ini itu banyak yang dimakan tikus. Ini sudah diperbaiki dan sudah disambung kembali kabel-kabelnya, sudah disolasi ulang ya, dan mesinnya sudah kembali normal. Kenapa ya? Tikus itu suka sekali tempat-tempat yang anget dan pastinya suka mobil mahal. Mungkin karena tahu ya bahwa ini mobil mahal, tidurnya pasti nyenyak, makanya dia selalu tidur bermain di atas ruang mesin yang anget. Pemeriksaan kampas rem itu sebaiknya dilakukan setiap 10.000 km. Ada keluhan atau tidak ada keluhan itu harus tetap dibuka, dibongkar, dibersihkan seperti ini ya. Ini kita buka, kita bongkar kalipernya, dicek apakah ada rembesan, ada bocoran atau kampas remnya sudah tipis. Jika tipis segera diganti, kalau masih tebal seperti ini ya cukup dilumasi saja, diamplas, disemproti, kemudian dipasang kembali biar kita tahu bahwa kampas remnya itu sudah tebal atau sudah tipis ya. Teman-teman harus tahu, jangan sampai nanti kampas remnya sudah tipis, jadi besi ini akan ketemu besi ini yang akhirnya timbul bunyi ya. Ketika direm akan malah gerak-gerak yang menandakan bahwa kampas rem Anda itu mungkin nggak pernah diservis, sudah tipis tapi nggak tahu. Waspada teman-teman, temperatur mobil sampai naik ya, karena di sini airnya berkurang kalau kita isi. Hati-hati ya, bisa jadi overhead karena temperaturnya munjuk dan airnya hilang banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau seperti ini itu jangan terus dipaksakan. Biasanya gejalanya itu ketika mobil kecepatan 80-90 tiba-tiba temperaturnya naik ya, itu salah satunya bisa terjadi air radiatornya berkurang. Nah, berkurangnya itu karena ada yang rembes atau ada yang bocor. Loh, masih kurang terus teman-teman. Untuk buka tutupnya ini hati-hati, kondisi panas, harus dalam kondisi mesin hidup biar tidak muncrat. Nah, ini juga kondisinya berkurang. Yuk kita isi buat agar tidak terjadi overhead. Ada yang mau ulang tahun teman-teman, tapi ulang tahunnya bukan happy birthday orang, hewan peliharaan ataupun yang lain. Nah, ulang tahunnya ini happy birthday untuk Aki 31 Juli 2023 ya. Biasanya Aki itu ada yang 1 tahun sudah tekor, ada yang 1,5 tahun baru tekor, bahkan ada yang 2 sampai 3 tahun baru tekor teman-teman. Nah, caranya biar awet itu ya, kalau mobil yang akinya basah seperti ini itu harus dicek secara berkala dari terminal akinya, dari kotoran ya, negatif atau positif. Air akinya jangan sampai habis, harus dicek secara berkala agar tetap aman dan tidak kehabisan. Bahaya ya teman-teman yang punya kendaraan L304 kalau overload ya, enggak hanya di L304 tapi juga di kendaraan lain. Ini efeknya jika overload. Nah, as rodanya sampai patah, sampai protol seperti ini, ngeri ya teman-teman ya. Makanya jangan kasih muatan yang melebihi batas, akibatnya akan seperti ini dan mobil juga akan dongkrok, nggak jalan ya, harus perbaikan, butuh biaya banyak. Nah, kalau asnya potol patah seperti ini, yang pasti itu bumbungannya juga kayak gini teman-teman. Nah, bumbungannya juga protol patah ya. Ini bukan karena kualitas bahan atau bukan karena hasil las-lasan, tapi ini adalah murni karena beban muatan mobilnya yang melebihi kapasitas, overload. Jangan sampai terjadi di mobil Anda agar tidak terjadi patah seperti ini. Biayanya mahal teman-teman. Gardan atau namanya diferensial. Nah, sering teman terjadi itu gardan bengung. Bengungnya ketika akselerasi. Nah,
semakin digas semakin bunyinya kenceng, tapi kalau dilepas gas bunyinya hilang. Nah, itu adalah yang sering terjadi aus tuh bagian sini teman-teman, bagian ring gear atau bagian yang nanasan, atau ini namanya input gear ya. Kemudian ini sering aus di sini sama di situ. Nah, jika sudah aus harus ganti ring gearnya ini dengan pinion gearnya atau nanasan tadi ya. Nah, bagaimana cara mengatasi agar gardan itu tidak cepat rusak, tidak cepat bengung ya? Salah satunya itu ganti oli rutin. Ada yang bilang itu olinya nggak usah diganti, perlu hanya ditap setengah kemudian ditambah setengah. Enggak ya, namanya oli itu harus diganti secara rutin, secara berkala agar didapatkan kualitas atau dari pelumasan yang bagus di gardan seperti ini. Gantinya berapa? Gantinya setiap 20.000 km ganti oli gardan kendaraan mobil kecil L300. Cobi Pak, nyuwun tulung starter ke Pak. Pemasangan exhaust manifold tanpa katalik. Keren lur, tenaganya bertambah. Ya, langsung PNP ini. Mantap. Gas Pak, nyuwun tulung Pak. Nggih. Gas. Mobil sekarang ini itu masih banyak tentang mobil transmisi manual. Tapi banyak pemilik kendaraan itu transmisi manual masih diminati. Kebanyakan juga malah sudah banyak yang pindah ke transmisi matic. Kalau orang yang sudah sering pakai matic, ketika mobil baru dia beli mobil baru pasti nggak akan pergi atau pindah beli yang ke manual, karena merasa sudah nyaman dengan pemakaian transmisi maticnya. Tapi kalau orang yang dulunya pegang manual dan nggak pernah sekalipun pakai matic, dia mau beli mobil pasti pilih mobil yang transmisi manual ya. Tapi kalau nanti setelah dia tahu caranya matic, cara mengendarainya kok enak, kok nyaman, nggak pegel, nggak capek, dia akan pindah ke transmisi matic. Percaya deh sama saya. Suzuki R3. Mobil ini itu mobil dengan 3 baris ya, seperti Avanza, Xenia, Expander. Nah, munculnya generasi-generasi baru dari Veloz, Grand New Avanza atau yang Avanza terbaru, kemudian New Expander, bahkan sekarang muncul yang paling terbaru ya, XL7 yang model hybrid. Mobil lain yang sekelasnya ini itu belum ada yang hybrid, tapi dari Suzuki ini dia sudah mengeluarkan yang hybrid. Tapi kenapa ya, di jalan itu pun banyak yang merek T dan merek M. Yang merek S ini sangat kurang populer, padahal mobil hybrid itu mobil paling irit ya. Teman-teman pemilik kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Canter Euro 4 yang mengeluhkan tenaganya kurang ya, itu salah satunya itu harus dengan cara membedel yang namanya DOC ini ya, atau namanya katalik ini. Jangan dibedel, jangan dibrol, jangan dipotong, jangan dilas, jangan dirusak. Karena ini harganya mahal. Ganti dengan yang saya rekomendasikan ini ya, karena di dalamnya ini itu saringan, sebagai saringan terakhir di knalpot agar gas buangnya lebih bersih ya. Kalau seperti hidung itu ini banyak rambutnya, banyak ubelnya, sehingga kurang plong, makanya diganti dengan alat yang saya rekomendasikan ini biar lebih plong. Harganya berapa? Nanti langsung WA saja ya teman-teman ya, free pemasangan jika dekat, jika jauh nanti ada pengiriman juga. Nah, kita mau membuka seperti ini itu kadang sini tuh sering cepet rusak, cepet kotor, cepet baret. Nah, solusinya ya dikasih
variasi pelindung biar nanti tidak cepat rusak. Pajero 4x4 Dakar Ultimate. Nah, pasang pelindung bumper kayak gini ya, dijamin aman dan lebih gagah pastinya. Sudah nggak zaman lagi ya kita itu mendengarkan namanya radio. Tapi banyak juga orang yang masih suka mendengarkan radio karena mobil yang lama itu kan sudah nggak ada kayak gini-gini ya. Mobil yang baru-baru yang sudah kayak ada gini-gini, head unit LCD 14 in 12 in ya, ada yang tambah besar lagi mungkin 17 in ya, kayak bawa TV di dalam mobil nih. Nah tapi kalau Anda ini mau lebih kekinian, banyak yang model kayak audio itu diganti yang model head unit Android seperti ini ya. Tapi saya sendiri itu kalau naik motor, naik mobil khususnya itu lebih suka dengerin radio daripada lagu kayak gini ya, karena infonya update. Kadang itu hal yang sangat sepele kita itu tidak memperhatikan. Salah satunya itu gantungan kunci ya teman-teman ya. Anda itu lebih suka nyimpen STNK itu di gantungan kunci atau di dompet. Nah kalau seperti ini, yang sering saya lihat dan banyak orang itu kan kalau dia bawa kunci seperti ini ada gantungannya plus STNK-nya. Jadi ketika ada saudara teman yang mau pinjem motor atau mobilnya, terutama mobil ya, itu STNK-nya sudah ada di dalam sini, jadi aman. Tapi kalau motor biasanya saya taruh dompet teman-teman. Yang mobil ini loh, apakah juga sama ditaruh di dompet atau ditaruh di gantungan kunci dompet seperti ini? Nah, lebih baik itu lebih aman itu memang di dompet ya. Karena apa? Kalau pas kuncinya hilang, jadi STNK-nya nggak ikut hilang. Tapi kalau di dompet seperti ini, ketika mobil hilang atau kuncinya hilang, ya hilang bersama STNK-nya. Betul ya? Seperti itu. Cara memeriksa kondisi ban, apakah ban itu masih layak digunakan atau tidak. Nah, kalau terlihat seperti ini loh, ban saya ini masih tebel. Nah, berarti aneh saja ini kayak gini, berarti masih dalam dan masih digunakan. Nah, jangan salah, ternyata itu ada indikatornya. Indikatornya itu dari sini. Terlihat ya, nih. Kalau ini sudah rata dengan bagian kiri kanan, yang ini juga, kemudian yang dalam ini juga, menandakan bahwa ban itu sudah minta jajan atau minta ganti yang baru. Nah ini sudah waktunya minta jajan nih. Segera ganti ban mobil Anda biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Karena bahaya ya kalau ban sudah gundul, apalagi di jalan raya dengan kecepatan tinggi. Motor dorlok lama terlihat seperti ini. Nah, rusak ini teman-teman, bunyi krek 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 krek. Kalau yang baru seperti ini. Oke ya, dan kita pasangkan penyebab suara krek 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 di dorlok ketika di lock ataupun unlock. Nggak bisa bekerja, ternyata dorloknya rusak, harus ganti seperti ini teman-teman. Di Mitsubishi Mirage itu sering terjadi suara abnormal di suspensi, gluduk-gluduk ketika melewati jalan yang tidak rata atau berlubang atau bahkan jalan keriting. Biasanya bunyinya itu dari suspensi depan atau belakang, bisa diakibatkan oleh ini teman-teman ya. Jadi di suspensi atau sekoknya itu ada bantalannya seperti ini. Dia sebagai bantalan juga sebagai pelindung dari debu, dari air, biar as dari shock absorbernya itu tetap aman, tidak kemasukan kotoran. Nah, karena mobilnya umurnya itu lebih ada yang 10 tahun, makanya karet ini kadang itu protol di sini. Akhirnya ini lepas dan membuat bunyi gluduk-gluduk, ketek-ketek
di suspensi depan atau belakang. Ini bantalan damper shock untuk bagian depan di Mitsubishi Mirage ya. Asli genuine dengan kode 4055A038. Genuine dari Mitsubishi. Yang mobilnya Mirage dan merasa ada suara abnormal di suspensi depan, tengok, lihat ininya, mungkin sudah protol gitu ya. Saya mau menyetat engine nih teman-teman. Biasanya itu saya kulino sebelah sini. Cering loh, kok nggak ada tutupan. Ternyata dia ada di sebelah kiri. Nah ini teman-teman ya. Engine start stop. Kemudian ada lagi itu aneh yang ada di bagian sini ya. Tombolnya di sini, jadi start jeng gitu. Nah, kadang tuh tangan kita itu kotor ya teman-teman, minyak, air, bahkan garam, mengandung garam. Kalau kita tunyuk seperti ini ya, ting, ya, ting. Nah, ini tuh sensor atau untuk start mesin. Nah, biar ini awet, itu kadang itu kita kasih pembungkus atau pengaman seperti apalah ya. Banyak di toko online dan biar lebih awet. Ternyata itu juga sangat berfungsi dengan baik ya. Jika Anda nanti yang ininya itu dikasih variasi modifikasi biar tidak cepat rusak. Kalau mau pasang variasi kayak gini teman-teman ya, pedal rem, pedal gas, pedal kopling nggak ada karena mobilnya Matic. Itu kalau pedal rem terutama ya, kadang itu kan yang model Matic itu kecil, tidak terlalu lebar. Kalau dipasang kayak gini jadi tambah lebar teman-teman. Jadi terlihat apa ya, kesannya itu ngeremnya langsung mantep seperti itu ya. Kalau pedal gas kalau nggak dipasangin ya biar dipasangin juga, karena apa, biar kanan kiri serasi teman. Yuk pasang biar lebih sport. Canter Euro 4 apakah sama untuk kaca headlampnya? Nah, ternyata dari plastik juga ya. Kalau yang Canter Euro 4 itu kita sering lihat kalau mobil sering jalan malam, sininya itu menguning kemudian sampai bolong dan berlubang. Canter Euro 4 ini belum pernah saya temui. Apakah sama nanti seperti ini, bolong ketika mobilnya untuk jalan malam, terutama mobil-mobil apa ya, lombokan, kemudian pokoknya yang ekspedisi yang jalannya itu tiap malam, ininya pasti banyak yang berlubang. Canter Euro 4